Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Vido. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang rumah yang saya huni pada saat ini. Cerita ini saya dapatkan dari tetangga-tetangga di sekitar saya ini, dan juga orang yang pernah menempati atau menghuni rumah yang saya tempati saat ini. Pada saat ini saya bercerita di pukul 10 malam ya, di pukul 10 malam. Saya tidak berani juga untuk bercerita horor sendirian ya, di waktu yang tengah malam lagi. Saat ini kondisi masih ada yang terjaga ya, jadi saya masih berani untuk bercerita horor di luar, di halaman ya, di halaman di depan rumah. Tetangga-tetangga saya bilang, dan orang-orang yang pernah menghuni rumah saya mengatakan bahwa rumah yang saya tempati saat ini dihuni oleh makhluk-makhluk astral ya, yaitu katanya sih kuntilanak ya. Yang setahu saya ada 2 orang yang pindah karena tidak sanggup dengan gangguan-gangguan makhluk astral tersebut. Akhirnya mereka pindah rumah, dan bahkan rumah ini pernah terbengkalai karena tidak ada yang mau menempatinya, sehingga saya datang dan saya meminta untuk menempati rumah tersebut. Dan di ACC, sebelum saya menempati rumah ini, cerita-cerita itu sudah sampai di telinga saya. Mereka mengabarkan ke saya bahwa rumah yang akan saya tempati itu berpenghuni ya, dalam artian dihuni oleh makhluk-makhluk astral ya, yang katanya kuntilanak. Sebenarnya agak-agak takut juga, termasuk karena saya juga orangnya penakut ya. Akhirnya saya meminta petunjuk dari orang tua saya ya kan. Saya juga menelpon sepupu saya yang boleh dibilang cukup mumpuni dalam hal dunia makhluk astral ya. Dan mereka ngasih petunjuk-petunjuk untuk melakukan ritual ya, agar makhluk astral tersebut pindah. Dan saya pun melakukan hal tersebut. Entah apa yang saya lakukan itu berhasil atau tidak, saya tidak tahu, karena saya bukan tipe orang yang peka terhadap makhluk-makhluk astral ya, artinya bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral. Saya tidak bisa merasakan hal itu. Jadi saya tidak tahu apa yang saya lakukan ini memang sudah memindahkan atau tidak ya kan. Nah, tapi ya, alhamdulillah selama saya menempati rumah ini di tahun 2016 sampai saat ini 2020, alhamdulillah tidak pernah mengalami gangguan-gangguan yang aneh-aneh ya, dan saya bersyukur akan hal itu, alhamdulillah ya. Namun tetangga-tetangga saya terkadang mengatakan bahwa terkadang melihat penampakan ya, di samping rumah saya itu kadang mereka melihat sosok bayangan putih. Bahkan dia sempat melihat wajah pucat dari sosok bayangan tersebut. Tetangga saya itu yang melihatnya. Terus tetangga saya juga yang satunya itu, pas kemarin saya ketemu, dia bilang, wah rumahmu horor sekali katanya.
beberapa kali saya melihat penampakan di situ, Jar. Sosok bayangan-bayangan melintas katanya. Katanya kadang di pohon bambu kuning ini katanya. Tapi yang pernah saya baca bahwa bambu kuning itu bukannya salah satu yang ditakuti oleh jin ya, atau setan ya. Tetangga saya yang di sebelah kanan sana, dia pernah melihat kuntilanak juga di teras, seperti di teras lah katanya. Yang di belakang sana, ketika dia melintas di samping rumah saya, kan ada jalan tuh di samping rumah, dia melihat sosok bayangan putih dekat pohon pisang. Kan di sini di samping rumah ada juga pohon pisang. Kembali lagi ke penghuni yang pernah menempati rumah saya ini, bahwa mereka sering sakit-sakitan katanya. Mereka sering sakit-sakitan sampai dia kurus sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah rumah. Ketika rumah ini kosong, akhirnya ada lagi junior saya memilih untuk tinggal di sini. Dan dia pun tidak lama di sini karena yaitu gangguan-gangguan makhluk astral itu sering menghantui mereka. Kadang dia penampakan itu menghantui istrinya, dan kadang dia juga di dapur katanya sering muncul penampakan. Di dekat pohon pisang di samping rumah juga kadang dia melihatnya. Akhirnya saya mencoba untuk bertanya sama teman saya yang juga termasuk dia peka dengan makhluk begituan, dan boleh dibilang dia termasuk memiliki indera keenam kali ya, karena dia terkadang mencari benda-benda gaib ya, benda-benda gaib seperti keris atau permata. Nah, dia sering mencari-cari benda-benda begitu dan dia dapat. Artinya dia memiliki indera keenam juga kan. Nah, akhirnya saya bertanya sama dia, apakah rumah saya ini dihuni oleh makhluk astral? Saya tanya kan. Dia bilang, oh tidak ada, ini nggak ada makhluk kayak jin atau apa di dalam rumah kamu. Itu bukan tempatnya di rumah ini. Tetapi memang di samping rumah saya, di sebelah sana, sebelah kiri rumah saya, memang itu rutenya, jalannya lintas. Kiri kanannya juga, kiri kanan ya. Dia melintas dari belakang sana, dia di jalan arah sana ya. Dia melewati sini dan pohon nangka di situ, melintas. Dia melintas ke belakang rumah, kan di belakang rumah saya juga ada jalanan. Dia melintas ke belakang, ke belakang sana, dan juga ada rumah di sana di deretan kedua, deretan keempat tuh, di deretan keempat. Di situ ada juga tempat persinggahnya bermain di situ. Karena tetangga saya juga orangnya peka di sana, kadang dia melihatnya berayun-ayun di atas dia di pohon katanya. Nah, dia melintas ke sana, biasanya dia mutar ke menara intai penjara, sehingga tetangga saya menganggap bahwa rumah saya ini dihuni oleh makhluk astral, padahal tidak. Nah, itu yang disampaikan oleh teman saya yang boleh dibilang cukup mumpuni dalam dunia gaib ya. Saya rasa dia jujur, bukan karena dia teman saya dan tidak mau menakut-nakuti saya, tapi memang dia terhadap saya selalu berkata jujur untuk hal-hal seperti itu. Dia tidak menyembunyikannya. Kalau memang ada ya ada. Kata dia di samping rumah saya ini memang jalur dia melintas. Jadi terkadang pada saat tetangga saya lewat di depan rumah, makhluk astral itu kebetulan melintas, jadi dikiranya dari rumah saya, padahal tidak.
selain saya sudah melakukan ritual-ritual yang yang dianjurkan oleh orang tua dan sepupu saya itu, saya juga selalu berdoa memohon pertolongan Allah agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk alam sebelah atau makhluk astral, jin gitu ya. Dan saya berusaha untuk selalu melantunkan ayat suci di dalam rumah saya, karena katanya karena yang pernah saya dengar bahwa kalau kita selalu rajin membaca ayat suci Al-Quran di dalam rumah, insya Allah rumah tersebut akan bebas dari makhluk-makhluk goib. Artinya makhluk goib mungkin yang jahat mungkin ya. Kalau mungkin jinnya Islam mungkin juga nggak mungkin ketakutan dengan mendengar lantunan ayat suci ya. Tentunya beribadah itu sholat 5 waktu. Insya Allah rumah kita akan aman dari gangguan makhluk-makhluk astral. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.